Shalom. Pada hari ini 22 Januari, tokoh seterusnya adalah Elihu. Lalu menyalala amarah Elihu, anak Barachel, orang Bus, kepada kaum Ram. Dia marah kepada Ayub karena Ayub membenarkan dirinya dan bukan membenarkan Allah. Dia juga marah kepada ketiga-tiga sahabat Ayub karena mereka tidak boleh menjawab Ayub namun mempersalahkan dia. Ayub 32 ayat 2 hingga 3. Setelah selesai perbincangan di antara Ayub dan sahabat-sahabatnya pada Ayub 3 hingga 31, ketiga-tiga orang itu berhenti menjawab Ayub karena Ayub menganggap dirinya benar. Ayub 32 ayat yang pertama. Kemudian Elihu, satu-satunya pembicara di dalam kitab ini dengan nama orang Israel, muncul di tempat kejadian itu. Dia lebih muda daripada 4 watak-watak yang membincangkan topik penderitaan dengan hangat. Dia pada awalnya berdiam diri, menghormati mereka yang lebih tua darinya, dan karena dia mengharapkan pengalaman Libdas, Bildad, dan Zofar akan cukup untuk meyakinkan Ayub untuk mengakui kesalahannya. Ayub 32 ayat 6 hingga 9. Menyuarakan kembali kepercayaan sahabat-sahabat Ayub. Dia berpendapat bahwa penderitaan adalah satu pendisiplinan dan menuduh Ayub melakukan kejahatan. Ayub 34 ayat 5 hingga 12. Hanyalah sia-sia dia berusaha membawa ide baru ke perbincangan itu. Lebih buruk lagi, jawaban Elihu menyiratkan keangkuhannya. Aku akan memberikan jawaban kepadamu dan kepada saudara-saudaramu serta sahabat-sahabat yang ada bersamamu. Seolah-olah memberikan pengenalan sebuah puisi kepada wacana Tuhan di bab-bab terakhir. Kata-kata terakhir Elihu pada pasal yang ke-37 tertumpu kepada kuasa Tuhan yang terlihat di alam. Kata-kata pemuda yang tegas itu sudah tidak diperlukan, karena mereka hanya mengulangi poin-poin yang telah diutarakan sebelumnya. Ia adalah lebih bijak baginya untuk berdiam diri. Tetapi tentu saja itu tidak mudah. Seperti yang ditulis oleh Yakobus, manusia dapat dan sudah pun menjinakkan makhluk lain, tetapi tiada sesiapa pun yang dapat menjinakkan lidah manusia. Yakobus 3 ayat 7 dan 8. Ia memang menjadi suatu cabaran bagi kita, tetapi dengan rahmat Tuhan kita dapat melakukannya dan menghindari banyak masalah. Berdoalah untuk kebijaksanaan dari Tuhan. Sekiranya seseorang di antara kurang bijaksana, dia haruslah berdoa kepada Allah supaya mengurniakan kebijaksanaan kepadanya, karena Allah memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka. Yakobus 1 ayat 5. Agar kita dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dan waktu yang tepat untuk berdiam diri. Amin. Tuhan memberkati.